Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini berjumpa dengan Mr. Huda. Kita akan belajar bersama tema 1, subtema 1, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa agar pelajaran pada pagi hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Terima kasih. Anak-anak, siapa yang pagi tadi jalan-jalan atau lari pagi? Ya, kalau kalian melakukan kedua hal tersebut, berarti kalian melakukan gerak lokomotor kombinasi, yaitu jalan dan lari. Berjalan adalah melangkah dengan salah satu kaki menyentuh tanah. Sikap badan harus tegak dan tidak condong ke depan atau ke belakang. Sedangkan berlari, ini berlari. Berlari adalah menggerakkan kaki secara bergantian dengan cepat. Ketika berlari, ada saatnya kaki tidak menginjak tanah. Karena saking cepatnya, kita itu tidak merasakan kalau kedua kaki kita itu melayang di atas tanah, gitu ya. Siapa yang pernah bermain ular-ularan? Iya. Yang pernah bermain ular-ularan tentunya tidak asing dengan gambar seperti ini, dengan permainan ular-ularan. Caranya bermain seperti apa? Buat dua kelompok dengan anggota sama banyak. Yang kedua, anak yang paling depan berperan sebagai kepala ular. Dan anak yang paling belakang berperan sebagai ekor ular. Kelompok yang berhasil menangkap ekor ular lawan adalah pemenangnya. Nah, penasaran gimana cara bermainnya? Nah, besok kalau sudah masuk lagi, sudah tidak ada pandemi COVID-19, sudah masuk seperti sedia kala, kita bermain bersama, ya, bermain ular-ularan. Bermain ular-ularan juga termasuk melakukan gerak lokomotor kombinasi, ada jalannya, ada lari-larinya, ya pasti seru. Sekarang kita coba berlatih mencontoh gerak hewan. Nah, seperti ini gerak hewan apa? Iya, tepat sekali. Burung terbang. Kalau ini, iya gampang ya. Kanguru sedang meloncat. Kalau yang ini apa? Ya, seperti bus gitu ya, meloncat juga, tapi bukan kanguru. Kalau modelnya seperti ini, apa? Iya, tepat. Katak sedang meloncat. Yang terakhir ini, pasti nggak ada yang tahu, susah ini ya. Iya, ada yang jawab betul. Iya, ini namanya bebek sedang berjalan. Ya, ini juga termasuk gerak lokomotor ya. Anak-anak, Mr. Huda mau tanya, bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kita? Yang pertama apa? Ya, tepat. Seperti yang dilakukan tadi. Yang pertama adalah rajin berolahraga. Kita bermain kejar-kejaran, bermain ular-ularan kayak tadi. Terus bermain sepak bola. Nah, itu juga salah satu menjaga kesehatan, berlari, berjalan. Terus yang kedua, makan makanan bergizi. Bergizi itu apa? Gizi seimbang itu adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 limpahan sempurna. Ada nasinya, ada lauk pauknya, proteinnya, ada sayurnya, vitamin di situ, ada buah-buahan, dan 5 sempurnanya adalah susu. Ya. Nah, masih ingat kan setiap pagi kita sarapan pakai seragam sekolah, terus mau berangkat sekolah, tentunya itu yang selalu kita rindukan ya. Selanjutnya
Kalau kita diberikan kesehatan, tentunya kita mengungkap rasa syukur kepada Tuhan. Kesehatan itu merupakan berkah atau karunia dari Tuhan. Kita bisa belajar, bermain, ya kan? Itu semua dapat dilakukan ketika tubuh kita dalam keadaan sehat. Ayo sekarang kita berlatih menyusun kata menjadi kalimat. Kata-kata berikut belum menjadi kalimat, masih acak ya, berkembang, ayam, dengan, bertelur, biak. Ayo, Mr. Rute kasih waktu 5 detik untuk berpikir. Kita gabungkan agar menjadi kalimat yang punya makna. Iya, pasti ada yang jawab betul ya. Jawabannya adalah ayam berkembang biak dengan bertelur. Ya, betul semua ya jawabannya. Sekarang bagaimana ciri-ciri makhluk hidup? Bagaimana toh makhluk hidup itu dikatakan sebagai makhluk hidup? Ciri-cirinya itu apa? Ciri-cirinya bernafas yang pertama. Semua makhluk hidup itu bernafas. Manusia bernafas, hewan bernafas. Mister, kalau tumbuhan gimana? Tumbuhan ya bernafas. Tumbuhan itu punya stomata. Stomata itu untuk bernafas. Nah, nanti kita belajar di kelas 4, kelas 5 itu lebih lanjut. Sekarang ciri-ciri makhluk hidup dulu. Ya bernafas. Tumbuhan juga bernafas. Memerlukan makan. Makan, manusia makan, ya kan? Kalau kita pagi aja nggak sarapan pasti ngantuk. Apalagi seharian, ya pasti kita akan lemes. Semua makhluk hidup itu memerlukan makan. Hewan juga, tumbuhan juga memerlukan makan. Tiap hari kita siram dari air, ya kan? Ada zat hara dari matahari itu. Tumbuhan, ciri-ciri makhluk hidup juga bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Manusia bergerak. Kalau kita diam, patung bergerak enggak? Enggak. Patung maka dari itu patung itu bukan makhluk hidup. Kalau kambing bergerak, kambing makhluk hidup. Kalau bunga bergerak apa enggak? Bergerak, bunga itu bergerak ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang lain adalah tumbuh. Dari kecil, dulu kita masih kecil, masih digendong, itu kan kecil ya kan. Sekarang sudah besar, sudah kelas 3. Masih ingat Mr. Rute waktu kalian masih kelas 1. Kan kecil ya, kecil, ada yang nangis, ada yang minta diantar sama mama papahnya. Ya, sekarang sudah besar-besar. Itu menandakan ciri makhluk hidup itu adalah tumbuh. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Berkembang biak itu punya anak. Kalau hewan ada yang bertelur, ada yang beranak, ya itu berkembang biak. Terus peka terhadap rangsang. Peka terhadap rangsang itu maksudnya gini. Waktu kita diam, terus kita dikagetkan dengan pukulan atau sentuhan, pasti kita itu terasa, ya kan? Peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup seperti itu. Bahkan ada yang sangat peka. Tumbuhan kalau disentuh mengatuk. Iya, tepat sekali. Tumbuhan putri malu kalau disentuh itu mengatuk, ya itu menandakan dia makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Cara berkembang biak hewan. Cara berkembang biak hewan itu yang pertama adalah bertelur. Bertelur itu disebut juga dengan ovipar. Bertelur. Contohnya apa? Contohnya ayam, burung, dan ikan. Ada lagi yang lain, banyak. Bebek, apalagi angsa, ya. Terus yang kedua adalah beranak. Cara berkembang biak hewan dengan cara beranak. Beranak disebut juga dengan vivipar. Contohnya apa?
sapi, kucing, kambing. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan yang lain? Iya, kelinci, harimau, ya. Oke, pinter-pinter ya. Ayo kita sekarang belajar melompokkan cara berkembang biak hewan. Bagaimana cara berkembang biak hewan berikut? Ini apa ini? Anjing laut. Anjing laut berkembang biak dengan cara? Iya, tepat. Dengan cara vivipar atau melahirkan, beranak. Kura-kura. Kura-kura dengan cara apa berkembang biaknya? Iya, tepat. Dengan cara ovipar atau bertelur. Singa. Singa berkembang biak dengan cara apa? Yang tadi disebutkan Mr. Huda. Iya, tepat. Dengan cara vivipar juga. Terus bebek ovipar. Badak dengan cara apa? Badak dengan cara vivipar. Kalau ikan ovipar, bertelur. Singa laut sama seperti anjing laut dengan cara vivipar. Dan yang terakhir katak dengan cara ovipar atau bertelur. Nah, sudah pinter-pinter ya. Kita lanjutkan. Kita sekarang berlatih membaca dan menulis bilangan. Kita berlatih membaca dan menulis bilangan. Setiap bilangan mempunyai nilai tempat. Nilai tempat pada bilangan ini apa saja? Nah, 8 menempati nilai satuan. 5 menempati nilai puluhan, 4 menempati nilai ratusan, dan 1 menempati nilai ribuan. Nah, bilangan ini bisa dibaca 1458. Bisa ya? Sekarang kita lanjutkan dengan berlatih mengurutkan bilangan. Dini akan mengurutkan jumlah telur yang dihasilkan peternakan selama 1 minggu. Hari Senin jumlahnya 1570. Selasa 1329. Rabu 1267. Kamis 1430. Jumat 1196, Sabtu 1288, dan Minggu 1458. Sekarang kita urutkan. Yang pertama, mana urutannya? Caranya gimana? Caranya kita lihat angka yang paling depan dulu, ribuannya. Semua sama-sama 1000, satu semua ya kan? Yang kedua, kita lihat ratusannya, mana yang paling kecil? Oh ya, ini hari Jumat. Terus yang ketiga, ya Rabu. Terus Sabtu 1288. Terus betul sekali, Selasa 1329. Terus Kamis 1430, Minggu 1458, dan yang paling banyak adalah Senin 1570. Ini urutannya. Iya. Oke. Kita sekarang berlatih penjumlahan bilangan cacah. Dini menjumlahkan telur dari peternakan pada hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin 1570, Selasa 1329. Coba kita berlatih menjumlahkan secara bersusun. Ayo, dulu kelas 2 sudah ya penjumlahan. Kita ulang lagi dengan angka yang lebih besar. Sudah? Iya. Jawabannya
Nih kita hitung dari belakang. 0 tambah 9, 9. 7 tambah 2, 9. 5 tambah 3, 8. Dan 1 tambah 1, 1. 1 tambah 1 maaf 2. Berarti hasilnya 2899. Saya. Jadi telur yang dihasilkan hari Senin dan hari Selasa sebanyak 2899 butir. Nah, sebelum kita lanjutkan, mari kita menyanyi dulu. Ya, menyanyi dulu ya. Sambil ikut bernyanyi, sambil istirahat, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, kita menyanyi dulu. Lagi ya, sekali lagi ya. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari dengan tajammu jamu, mengangguk-angguk sambil berseru trilili. Lompatan, paruhnya selalu terbuka, digeleng-gelengkan kepalanya menentang langit biru. Tandanya suka, ia berseru trilili. Iya, gimana? Sudah fresh? Seru kan ya? Kita tadi nyanyi burung kutilang ya. Nah, sekarang ini burung ya. Kita sekarang berlatih tentang ciri-ciri hewan di sekitar kita. Karena tadi kita sudah bernyanyi tentang burung, kita identifikasi ciri-ciri burung itu apa. Makannya apa? Makannya biji-bijian ya burung. Terus tempat hidupnya di atas pohon. Terus cara bergeraknya dengan cara terbang. Dia berpindah ke sana kemari ya dengan cara terbang itu burung. Cara berbang biaknya dengan cara apa tadi? Iya betul, dengan cara bertelur. Bentuk tubuhnya ya banyak ditumbuhi dengan bulu bersayap ya. Keberagaman kebiasaan makhluk hidup. Ini apa ini? Ini adalah kerbau. Kerbau itu biasa mandi di lumpur untuk menjaga suhu tubuhnya agar tetap dingin. Ya, kalau terlalu cuaca panas itu pasti kerbau itu berendam. Ya, pasti berendam di lumpur ya. Ada airnya sedikit-sedikit itu agar apa? Agar suhunya tetap dingin, tidak kepanasan ya. Nah, ini gambar apa? Seperti yang dibahas Mr. Huda tadi? Betul, putri malu. Putri malu, daun putri malu itu mengatup jika disentuh
Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyelamatkan diri dari musuhnya. Bersatu dalam keberagaman. Adik Ardi suka mewarnai, Kak Risa suka membaca, Rian suka menggambar. Akan tetapi mereka saling menghormati dan tetap bersatu. Nah, ya kan? Walaupun kesukaannya berbeda-beda, tapi saling menghormati dan bersatu seperti kalian. Kalian kan ada yang suka sepak bola, ada yang suka melukis, ada yang suka main game, ya kan? Tapi kan harus tetap saling menghormati, harus tetap akur sama teman. Sekarang kita berlatih tentang lambang Pancasila pada Garuda. Lambang Pancasila pada Garuda. Nah, ini Garuda itu adalah lambang Pancasila. Di dada Garuda ini ada 5 lambang yang menandakan sila Pancasila. Pada burung Garuda terdapat lambang Pancasila. Setiap sila mempunyai lambang yang berbeda. Lambang-lambang Pancasila tersebut memiliki arti sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita berlatih. Ayo, bintang. Bintang ini adalah lambang dari sila Wah, ya betul. Dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Rantai. Rantai itu lambang sila Iya, betul. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin. Pohon beringin adalah lambang sila ketiga, persatuan Indonesia. Kepala banteng. Kepala banteng sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, padi dan kapas itu adalah lambang dari sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dihafalkan ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita berlatih. Coba, kegiatan mana yang sesuai dengan sila pertama? Menyayangi hewan, hidup rukun sesama agama. Nah, ini ada Muslim, ada Kristen, ini ada Hindu, ada Buddha ya. Terus menjaga kebersihan. Coba. Iya, betul sekali. Ya, kegiatan sesuai dengan sila pertama adalah hidup rukun sesama teman walaupun berbeda agama. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran pada hari ini Mr. kira sudah cukup. Semoga dapat sedikit membantu kalian menambah pengetahuan tentang pembelajaran di subtema 1 ini. Untuk memperdalam pengetahuan kalian, ayo sekarang kita berlatih mengerjakan tugas. Kalian buka buku tulisnya, silahkan ditulis. Nanti hasilnya difoto, dikirimkan di Google Classroom. Di Google Classroom kelas 3 ya. Yang pertama, sebutkan 2 cara menjaga kesehatan tubuh kita. Tadi sudah dibahas Mr. Ruta di depan. Kalau lupa, boleh dilihat lagi videonya yang depan. Yang kedua, urutkan bilangan berikut dari terkecil hingga terbesar. Ini diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Terus yang ketiga, hasil dari 5.452 ditambah 1.236 adalah, itu dijumlahkan ya, dibuat bersusun. Nah, dibuat bersusun. Yang keempat, soal cerita. Ibu belanja tomat, cabai, dan mangga ke pasar. Berat tomat 5 kg dan cabai 7 kg. Sedangkan berat mangga 12 kg. Berapa kilogram total belanjaan yang dibeli ibu? Berarti diapakan nanti? Nah, silahkan coba dikerjakan.
Soal yang kelima, bagaimana cara burung bergerak? Ayo, tadi sudah ya, bagaimana cara burung bergerak. Soal yang keenam, bagaimana cara burung berkembang biak? Ya, tadi sudah dibahas bagaimana cara burung berkembang biak. Dengan cara apa? Beranak atau bertelur ya. Yang ketujuh, mengapa kerbau biasa mandi di lumpur? Untuk apa? Ya, tadi sudah dibahas juga kan ya. Yang kedelapan, apakah tujuan daun putri malu menutup jika disentuh? Tujuannya apa? Tadi juga sudah. Yang kesembilan, sila ketiga Pancasila dilambangkan dengan apa? Dituliskan atau boleh digambar ya nggak apa-apa ya, lambang sila ketiga ditulis saja juga nggak apa-apa, boleh. Yang ke-10 terakhir, kegiatan yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila ke-1 tadi sudah ya. Oke, saya kira pelajaran pada pagi hari ini cukup. Sebelum kita akhiri, marilah kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kegiatan belajar kita pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita. Amin. Bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.